Selamat datang di Menghela Napas, ruang curhat dan cerita di mana setiap desahan napas menyimpan kisah. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita tentang cinta, luka, pengkhianatan, harapan, dan rahasia terdalam dalam kehidupan rumah tangga dan relasi. Tanpa wajah, hanya suara dan kata. Karena kadang, cerita yang paling dalam hanya bisa terdengar saat kita menghela napas. Subscribe sekarang, karena kamu tidak sendiri. Orang bilang, pernikahan adalah awal dari segalanya. Kebersamaan, kompromi, dan perjalanan panjang yang penuh warna. Tapi tak ada yang benar-benar mengingatkan bahwa cinta juga bisa membutakan. Bukan karena kita bodoh, tapi karena terlalu percaya, terlalu berharap. Setelah menikah dengan Erik, rasanya seperti membuka lembar baru dalam hidup. Kami tinggal di apartemen mewah warisan keluarga yang kini menjadi rumah bagi kami bertiga. Aku, Erik, dan Elan, putra kecil kami yang menjadi cahaya dalam hariku. Erik saat itu masih suami yang hangat. Kami berbagi cerita tentang pekerjaan, kadang soal siapa yang wajahnya paling mirip Elan. Di antara semua kesibukan, aku percaya inilah arti rumah yang kubangun sendiri dari cinta dan pilihan. Tapi waktu tak selalu datang membawa badai. Kadang ia datang diam-diam, menyusup melalui rutinitas, menyelusup lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang tak kita sadari berubah. Aku mulai merasakannya dari hal-hal sederhana, seperti ketika kami berjalan di butik pria. Aku menunjuk sebuah jaket kasual yang menurutku stylish, tapi Erik hanya melirik, lalu memilih jaket yang mencolok dan norak meski branded. Ketika aku sarankan potongan yang lebih modern, ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip penolakan diam. Tapi aku juga tidak pernah menyukai barang-barang pilihannya. Iya, selera kami sangat berbeda. Itu kadang jadi pertengkaran kami karena aku tidak pernah memakai barang-barang pemberiannya. Setelah beberapa kali seperti itu, aku mulai berbelanja sendiri. Bukan hanya karena selera kami berbeda, tapi karena aku tidak ingin ia merasa tersisih di dunianya sendiri. Akhirnya, sepatu dari Paris, tas dari Milan, semuanya kusimpan diam-diam. Bukan untuk menyembunyikan, tapi karena aku ingin melindungi egonya. Kupikir itu bagian dari mencintai, tapi kini aku bertanya-tanya, apakah justru itu awal dari jarak? Perubahan Erik terasa makin nyata setelah aku cuti melahirkan. Sementara aku fokus pada Elan, Erik menangani peran CEO sekaligus mengelola unit bisnis yang ia bangun sendiri. Ia memang cerdas, visioner, tapi juga keras kepala dan sulit menerima masukan. Beberapa kali tim kreatif diam-diam datang padaku, menyampaikan ide-ide yang ditolak Erik tanpa pertimbangan. Mereka bilang Erik tak mudah diajak diskusi, ia jarang mendengarkan. Dan aku, yang mencoba memberinya ruang untuk tumbuh dan bersinar, hanya bisa menyimak dari kejauhan. Erik punya ambisi, tapi juga ego yang mudah terguncang. Beberapa waktu lalu, dalam satu rapat besar, dan aku sudah kembali aktif bekerja, seorang partner memuji Arka, kakakku, atas keberhasilan akuisisi sebuah perusahaan IT di Singapura. Senyum Erik mengeras. Malamnya ia memilih diam. Tidak marah, tapi dingin. Kami mulai bertengkar, dalam bentuk yang tidak biasa. Bukan dalam teriakan, tapi dalam keheningan, dalam saling menghindar, dalam gak apa-apa yang terasa seperti penolakan. Setiap kali aku mencoba bicara, ia memotong cepat, "Ya udah. Aku salah, maaf." Tapi nadanya hambar, seperti ingin menyelesaikan masalah tanpa benar-benar menyelesaikannya. Dan seperti itu terus. Lalu, ia sering pulang larut. Alasannya klasik. Meeting dengan klien, menelaah kontrak kerjasama. Tapi tak ada yang klasik dari caranya menatapku yang kian menjauh.
Di meja makan, ia lebih sibuk dengan ponselnya daripada dengan kami. Kami masih berbagi ranjang, masih ada gairah. Tapi perlahan, tubuhnya tetap di sampingku. Tapi jiwanya terasa jauh. Seperti dua orang yang tinggal di rumah yang sama, tapi tak lagi saling menyapa hati. Lalu, nama itu muncul. Luna. Ku dengar dari asisten kantor. Perempuan muda, mencolok, terlalu akrab. Awalnya aku memilih menyangkal. Sampai malam itu, Erik pulang lewat tengah malam. Dan aroma parfumnya bukan milikku. Aku tak langsung menegur. Mungkin karena takut. Atau karena harapan masih terlalu keras berbisik agar aku percaya. Tapi akhirnya, malam itu datang. Aku menunggu. Diam. Sampai kami duduk berhadapan di ruang baca. Erik, panggilku pelan. Kalau ini tentang kerjaan, besok aja ya, aku capek, katanya pendek. Bukan, ini tentang kita, ujarku. Hening. Lalu aku melanjutkan, apakah ada orang lain? Ia terdiam. Lama. Terlalu lama. Apa maksudmu? Tanyanya, nada kesal, bukan heran. Kamu tahu maksudku. Erik berdiri, memunggungiku. Tarikan napasnya panjang, seolah ingin lari dari percakapan yang menekan. Gemma, kamu tuh selalu merasa paling benar. Tapi kamu gak pernah benar-benar ada buat aku. Kamu pikir semua ini gampang? Aku tetap duduk. Aku yang bertanya, Erik. Ia berbalik, menatapku. Enggak ada siapa-siapa. Yakin? Ia diam. Pandangannya tajam, tapi kosong. Kalaupun ada, itu cuma karena kamu sudah lama dingin, Gem. Kita bahkan bukan pasangan yang sebenarnya lagi. Aku menatapnya pelan. Kamu bilang, kalaupun ada. Iya, aku bilang kalaupun ada, tapi tidak ada. Oke? Sudah puas? Nada suaranya meninggi. Tapi justru disitulah, aku tahu. Dia sedang berbohong. Dan malam itu, dalam tidur, akhirnya sebuah nama keluar dari bibirnya. Pelan. Luna. Aku yang belum bisa tidur berdiri perlahan. Tidak marah, tidak menangis. Hanya selesai. Aku tidur di kamar Elan. Ucapku pendek meski aku tahu dia tidak mendengarku. Dan malam itu, dalam keheningan dan luka, aku menulis satu kalimat di jurnalku. Karena cinta yang sehat tak membuatmu kehilangan jati dirimu. Dan kadang, yang perlu diselamatkan bukan hubungan, tapi dirimu sendiri.